Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 323. Di rumah sakit. Ada banyak yang menyatakan keraguan mereka tentang Fang Qiu merawat pasien di departemen akupuntur, terutama Shen Chun. Shen Chun yang baru saja berganti ke jas putihnya segera memanggil Fang Qiu ketika dia mendengar bahwa Fang Qiu telah kembali ke rumah sakit tetapi telah dipindahkan ke departemen akupuntur. Pak, Shen, kata Fang Qiu setelah dia menerima telepon. Apakah Anda sudah kembali ke rumah sakit? Tanya Shen Chun. Tidak juga, kata Fang Qiu dengan anggukan. Aku hanya kembali ke rumah sakit untuk mengumpulkan beberapa pengalaman praktis. Apakah itu berarti bahwa Anda benar-benar pergi ke departemen akupuntur? Shen Chun mendesak. Saya baru saja tiba, jawab Fang Qiu. Yah, Shen Chun tidak tahu dan dia menahan lidahnya untuk beberapa saat sebelum dia bertanya, apakah kamu akan menyerah pada Boneset? Dia mengajukan pertanyaan ini karena dia harus mengakui bahwa Fang Qiu adalah salah satu dokter langka yang telah dia tonton dewasa dan yang juga sangat berbakat. Shen Chun merasa bahwa selama Fang Qiu bersedia mengejar bidang ini, dia pasti akan menjadi dokter tulang kelas atas. Inilah sebabnya dia memberikan perhatian khusus pada Fang Qiu selama waktunya di rumah sakit. Lagi pula, sangat jarang bertemu seseorang yang sangat berbakat di bidang ini. Namun, dia tidak pernah berharap Fang Qiu pindah ke departemen akupuntur. Tentu saja tidak, kata Fang Qiu sambil tertawa. Saya hampir menguasai Boneset dan sudah mulai belajar tentang akupuntur baru-baru ini. Inilah sebabnya saya kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan pengalaman praktis. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan menjadi Jack of all trades tetapi Master of nothing? Tanya Shen Chun. Tidak, Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan terus belajar karena aku harus menjadi master dari semua perdagangan. Ah, Shen Chun berhenti dan tidak tahu bagaimana menanggapi pernyataan itu. Dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan senyum masam, kamu luar biasa. Di sisi lain, Cao Ze benar-benar terpana setelah dia mendengar pembicaraan Fang Qiu dengan Shen Chun. Sebagai magang dan asisten Shen Chun, Cao Ze tahu bahwa setiap siswa pengobatan Tiongkok memiliki satu tujuan dan itu adalah untuk menguasai satu spesialisasi. Mereka hanya akan dapat dengan aman pindah ke spesialisasi berikutnya setelah mereka menguasai spesialisasi pertama. Mereka kemudian akan memulai bagian selanjutnya dari perjalanan mereka dalam mempelajari pengobatan Tiongkok. Dia telah menyaksikan Fang Qiu masuk ke rumah sakit, tetapi dia tidak bisa percaya bahwa Fang Qiu sudah memulai bagian selanjutnya dari perjalanannya dalam beberapa bulan. Apakah dia tidak tahu bahwa itu sangat mengejutkan ketika mendengar seseorang memulai bagian selanjutnya dari perjalanan belajarnya di usia yang begitu muda? Dia merasa sangat malu setelah membandingkan dirinya dengan Fang Qiu. Bagaimana mungkin ada kesenjangan yang begitu besar dalam kemampuan mereka? Di sisi lain, ketika berita tentang kembalinya Fang Qiu ke rumah sakit dan transfer ke departemen akupuntur terus menyebar, banyak dokter dan perawat pergi ke departemen akupuntur karena penasaran. Setelah mereka tiba di departemen akupuntur, mereka memperhatikan bahwa Fang Qiu tidak hanya memiliki ruang konsultasi pribadinya sendiri, dia juga mulai melihat pasien pertamanya. Di ruang konsultasi, Fang Qiu duduk di depan mejanya dan menerima pasien pertamanya sementara Su Miaolin memandang dengan saksama. Pasien pertama adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Bolehkah saya tahu di mana Anda merasa tidak enak badan? Fang Qiu bertanya ketika ia mulai menggunakan 4 metode diagnostik. Tangan saya sering gemetar tak terkendali dan kadang-kadang saya merasa sangat gugup, kata pasien itu. Apakah Anda memiliki gejala lain selain itu? Tanya Fang Qiu. Misalnya, apakah Anda merasakan sakit di punggung atau pinggul? Atau apakah Anda mengalami sembelit, masalah bicara, dan sebagainya? Pinggul dan punggung saya sakit, tapi saya tidak punya masalah berbicara atau sembelit, jawab pasien. Tolong buka mulutmu. Saya ingin melihat lidah Anda, kata Fang Qiu. Pasien membuka mulutnya seperti yang diminta. Segera, dia selesai dengan bagian inspeksi dari 4 metode diagnostik. Pasien tidak menghadapi masalah apapun selain getaran tangan dan nyeri di pinggul dan punggungnya. Anda memiliki penyakit Parkinson, kata Fang Qiu sambil tersenyum saat dia bangkit. Ini bukan masalah besar dan kamu akan bisa pulih selama kamu mengikuti jadwal perawatan akupuntur. Pasien mengangguk. Silakan datang dan duduk, kata Fang Qiu saat dia membuat persiapan. Pasien duduk di kursi di sebelah ruang konsultasi. Fang Qiu membawa kotak akupunkturnya setelah dia selesai dengan persiapannya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia harus titik-titik tekanan dengan jarum yang sama. Titik-titik tekanan utama adalah Sis Hancong, Feng Qi, Kuci, Hegu, Yang Lingkuan, Tai Chong, Tai Xi. Pasien juga mengalami sakit di daerah pinggul dan punggungnya,
jadi dia memilih titik-titik tekanan Mingmen dan Seng Yu sebagai titik akupuntur komplementer. Dia mulai memasukkan jarum setelah pasien melepas bajunya. Ada banyak dokter berkumpul di luar ruang konsultasi yang mengawasinya saat dia merawat pasien. Para dokter yang berkumpul di luar tidak hanya dari departemen spesialis lain tetapi ada juga banyak dokter dari departemen akupuntur. Mereka semua penasaran ingin tahu apakah Fang Qiyu yang pernah menjadi dokter ortopedi benar-benar bisa melakukan akupuntur. Di ruang konsultasi, Fang Qiyu memilih jarum Filiform stainless steel nomor 32 dari kotak jarum akupunturnya. Dia memasukkan jarum ke titik tekanan utama sebelum dia pindah ke titik tekanan komplementer. Dia menerapkan metode manipulasi pengurangan penguat untuk memanipulasi jarum. Dia menggunakan metode penguat pada titik-titik tekanan Taixi, Mingmen, dan Seng Yu sementara ia menggunakan metode manipulasi pengurangan pada titik-titik tekanan lainnya. Lalu dia meninggalkan jarum di situ. Para dokter yang berkumpul di luar tiba-tiba berpikir bahwa Fang Qiyu tampaknya tahu apa yang dia lakukan dan dia telah melakukan akupuntur secara profesional. Dia sepertinya benar-benar ada di sini untuk merawat pasien. Dia tampaknya agak profesional. Mustahil. Dia hanya mahasiswa tahun pertama. Bahkan jika dia sangat terampil dalam bonit, bagaimana dia bisa berkembang untuk melihat pasien di departemen akupuntur? Apakah dia mencoba merampas pekerjaan kita? Dia memiliki teknik yang sangat bagus. Dia berhasil miki pasien dengan satu jarum dan tidak membuat kesalahan bahkan setelah memasukkan begitu banyak jarum. Dia bahkan tidak perlu mengulangi bagian manapun dari proses itu. Saya harus mengatakan bahwa teknik akupunturnya luar biasa. Ini adalah komentar yang dibuat oleh seorang dokter yang bekerja di departemen akupuntur dan komentarnya membuat semua orang ternganga heran. Bagaimana Fang Qiyu berhasil memiliki teknik akupuntur yang hebat? Tidak heran direktur berani mengizinkannya untuk mulai merawat pasien segera. Namun, bukankah Fang Qiyu masih pelajar? Selain itu, dia telah menjadi dokter ortopedi beberapa bulan yang lalu, jadi bagaimana dia bisa belajar akupuntur dengan begitu cepat dalam rentang waktu yang singkat? Bagaimana dia bisa begitu terampil dalam hal itu? Di ruang konsultasi, Su Miaolin mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia melihat Fang Qiyu. Dia bisa melihat bahwa teknik Fang Qiyu dibangun di atas fondasi yang begitu kuat sehingga melampaui harapannya. Di sisi lain, Fang Qiyu benar-benar mengabaikan pandangan semua orang. Dia memberi pasiennya konsentrasi penuh. Dia mengambil jarum 30 menit kemudian. Bagaimana perasaanmu? Dia bertanya sambil mengeluarkan jarum. Sepertinya aku mendapatkan kembali sensasi di tanganku, seru pasien terkejut ketika dia menggerakkan jari-jarinya. Jari-jariku terasa mati rasa pagi ini dan aku akan membutuhkan beberapa perawatan akupuntur untuk mendapatkan kembali sensasi di tanganku di masa lalu. Bagaimana Anda bisa melakukannya setelah satu sesi? Su Miaolin terkejut mendengarnya. Mengapa pengobatan Fang Qiyu begitu efektif setelah satu sesi? Apakah ini benar-benar terkait dengan kemampuannya untuk melakukan Qigong? Para dokter yang berkumpul di luar pintu benar-benar terpana. Sialan, itu langsung efektif. Saya mendengar bahwa Parkinson adalah penyakit yang sangat sulit untuk diobati dan siklus pengobatan akupuntur biasanya sangat lama. Ini adalah pertama kalinya saya melihat perawatan yang efektif setelah satu sesi. Ya, bagaimana bisa Fang Qiyu begitu terampil? Apakah dia pernah belajar akupuntur di masa lalu? Berdasarkan kinerja sebelumnya, saya berpikir bahwa sebagian besar dokter di departemen akupuntur bahkan tidak setampil dia. Bocah ini pasti orang aneh. Ini adalah satu hal untuk menjadi sangat baik dalam pengaturan tulang, tetapi sekarang, dia juga telah menunjukkan bahwa dia juga sangat pandai dalam akupuntur. Ini terlalu banyak. Di ruang konsultasi. Saya senang mendengarnya, kata Fang Qiyu sambil tersenyum. Ini bukan penyakit yang sulit untuk diobati tetapi pada saat yang sama, juga tidak mudah untuk mengobati penyakit ini. Meskipun Anda telah berhasil mendapatkan kembali sensasi di tangan Anda setelah satu sesi, ini tidak akan menyembuhkan penyakit Anda sepenuhnya. Butuh setidaknya 5 sesi agar penyakit Anda sembuh total. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Pasien bertanya dengan heran. Tentu saja, jawab Fang Qiyu sambil tersenyum. Hebat, aku pasti akan kembali, kata pasien dengan semangat. Dia telah hidup dengan penyakit ini selama beberapa waktu tetapi dia tidak dapat menemukan obat untuk itu. Sekarang, dia akhirnya menemukan seorang dokter yang mengklaim bahwa itu bisa disembuhkan. Meskipun dokter ini tampak sangat muda dan terlihat seperti baru di rumah sakit, ia harus mengakui bahwa dokter muda ini sangat ahli dalam menggunakan jarum akupuntur. Paling tidak ada dokter lain yang berhasil memungkinkannya untuk mendapatkan kembali sensasi di tangannya setelah hanya satu sesi akupuntur. Itu saja. Harap ingat untuk menjaga kesehatan Anda ketika Anda kembali ke rumah,
kata Fang Qiu. Tentu saja, terima kasih, dokter, kata pasien sambil berbalik untuk pergi. Setelah pasien pergi, para dokter yang berkumpul di luar ruang konsultasi Fang Qiu juga berbalik untuk pergi. Mereka sudah tahu jawaban untuk pertanyaan mereka. Segera, berita bahwa Fang Qiu sangat ahli dalam akupuntur menyebar seperti api di seluruh rumah sakit. Para dokter yang mendengar berita ini tidak bisa tidak berseru dengan heran. Apakah Fang Qiu benar-benar ahli akupuntur? Mustahil. Fang Qiu masih sangat muda sehingga sudah merupakan pencapaian yang luar biasa untuk menguasai tulang, jadi bagaimana dia bisa juga menguasai akupuntur? Namun, ada begitu banyak dokter yang menyaksikan Fang Qiu merawat pasien di departemen akupuntur sebelumnya. Para dokter dari departemen akupuntur mengatakan bahwa teknik dan pemilihan titik-titik tekanannya sangat bagus. Apakah begitu? Itu juga yang aku dengar. Pasien tampak sangat berterima kasih kepada Fang Qiu. Sial, apa yang akan terjadi dengan dunia? Fang Qiu pasti semacam orang aneh karena telah menguasai kedua boneset dan akupuntur. Saya dulu berpikir bahwa semua orang akan mulai pada titik awal yang sama ketika kita dilahirkan, tetapi sekarang, saya berpendapat bahwa titik awal Fang Qiu berada beberapa mil di depan kita. Segera, para dokter dan perawat di rumah sakit tidak bisa berhenti berbicara tentang Fang Qiu. Ada banyak pasien yang mengantri untuk menemui dokter di departemen ortopedi di lantai 7. Para perawat juga sangat sibuk. Perawat ini mulai mengobrol selama istirahat singkat. Kemudian, pasien menunggu giliran mereka di departemen ortopedi menangkap fakta bahwa Fang Qiu melihat pasien di departemen akupuntur. Kemudian, keadaan berubah menjadi lebih buruk. Banyak dari pasien ini telah mendengar tentang Dr. Xiao Fang dan tahu tentang pencapaiannya yang ajaib di departemen ortopedi. Sayangnya, Dr. Xiao Fang telah meninggalkan rumah sakit. Namun, sekarang mereka mendengar bahwa Dr. Xiao Fang telah kembali. Pasien-pasien ini segera memutuskan untuk tidak mengunjungi departemen ortopedi dan turun untuk mengambil nomor antrian untuk departemen akupuntur. Itu aneh. Anggota staf yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran terkejut melihat begitu banyak pasien yang ingin mengunjungi departemen akupuntur dan mulai bertanya-tanya apakah mereka harus mengizinkan pasien ini untuk mengunjungi departemen akupuntur. Ini karena perawatan akupuntur akan memakan waktu. Dokter akupuntur tidak hanya harus memeriksa dan mendiagnosis pasien, tetapi ia juga harus melakukan akupuntur pada pasien. Butuh waktu mulai dari 10 menit hingga 1 jam untuk menyelesaikan sesi. Jadi, tidak mungkin bagi para dokter di departemen akupuntur untuk merawat begitu banyak pasien dalam sehari. Setelah pada kapasitas tertinggi mereka, dokter akupuntur hanya akan mampu merawat 2 atau 3 pasien sekaligus. Untungnya, departemen akupuntur tidak menerima banyak pasien biasanya dan inilah mengapa tidak pernah ada batasan jumlah pasien yang dapat mengunjungi departemen akupuntur dalam sehari. Namun, mereka tidak membatasi jumlah pasien yang dapat melihatnya. Apakah para dokter dapat menyelesaikan perawatan mereka semua? Lebih penting lagi, departemen akupuntur tidak dengan jelas menyatakan bahwa para dokter hanya akan menemui sejumlah pasien. Mereka tidak punya banyak pilihan dan staf hanya bisa memberikan nomor antrian sesuai permintaan pasien dan mengingatkan mereka bahwa jika mereka tidak bisa pergi ke dokter hari ini, biaya pendaftaran mereka akan dikembalikan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 324. Di ruang konsultasi di departemen akupuntur. Apakah Anda menggunakan Qigong sebelumnya ketika Anda merawat pasien sebelumnya? Tanya Su Miaolin setelah pasien dan semua dokter yang berkumpul di luar telah pergi. Ya, kata Fang Qiu dengan anggukan. Faktanya, Qigong tidak jauh berbeda dari Qi internal karena Qi pada intinya. Namun, Qi internal lebih murni dan berlimpah dibandingkan dengan Qigong. Qi internal dibentuk dengan menyerap Qi langit dan bumi ke dalam tubuh seseorang sementara Qigong diolah dengan menggunakan Qi seseorang. Meskipun Qigong sangat mirip dengan Kung Fu, setelah diperiksa lebih dekat, ada perbedaan yang sangat berbeda antara keduanya. Secara alami, dimungkinkan untuk menanam Qigong karena mirip dengan Kung Fu dan pada kenyataannya, ada banyak teknik Qigong di sekitarnya. Mirip dengan Kung Fu, ahli Qigong bisa sangat kuat. Sayangnya, sangat sedikit orang yang berhasil mengembangkan Qigong ke level tertinggi, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat Qigong. Hanya diketahui bahwa Master Qigong bisa menjadi sangat kuat. Tidak heran, kata Su Miaolin dengan anggukan. Kemudian, serangkaian langkah kaki terdengar di sepanjang koridor yang sunyi. Klek, klek. Langkah kaki ini milik pasien yang telah menunggu di departemen ortopedi di lantai 7. Mereka segera bergegas ke departemen akupuntur setelah proses pendaftaran. Di mana Dr. Xiao Fang? Apa yang dilakukan Dr. Xiao Fang di departemen akupuntur? Akan lebih bagus jika dia terus bekerja di departemen ortopedi.
Tidak masalah di departemen mana dia bekerja. Yang penting adalah Dr. Xiao Fang bekerja di rumah sakit ini. Di mana dia? Di mana ruang konsultasi Dr. Xiao Fang? Pasien-pasien ini menciptakan keributan ketika mereka mencari ruang konsultasi Fang Qiu. Tidak banyak orang di departemen akupuntur dan biasanya sangat sunyi, jadi kedatangan pasien ini segera menarik perhatian para dokter dan perawat di departemen akupuntur. Para dokter dan perawat tercengang ketika mereka mendengar siapa yang dicari pasien. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana begitu banyak orang yang berhasil menemukan jalan mereka di sini meskipun Fang Qiu baru berada di sini selama beberapa jam? Fang Qiu dan Su Miaolin bisa mendengar keributan sepanjang jalan dari ruang konsultasi. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang dokter yang begitu populer di sini, kata Su Miaolin sambil tersenyum. Kamu hanya di sini sebentar dan sekarang, begitu banyak pasien datang mencarimu. Tentu saja tidak, kata Fang Qiu sambil tersenyum. Aku baik-baik saja. Ini akan menghemat banyak waktu kita, kata Su Miaolin sambil memutar matanya ke arah Fang Qiu. Paling tidak, Anda tidak perlu membuang waktu menunggu pasien berakhir di ruang konsultasi Anda karena Anda baru. Anda datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman praktis, jadi itu akan mempercepat jika pasien akrab dengan Anda. Saat dia selesai berbicara, seorang pasien mendorong membuka pintu dan menuju ke meja Fang Qiu. Setelah melihat lebih dekat, Fang Qiu memperhatikan bahwa itu adalah keluarga 3 orang. Itu adalah pasangan setengah baya dan seorang pemuda yang berusia 20-an. Pria muda itu tampak sedikit linglung dan jelas bahwa dia tidak normal. Dokter, bisakah Anda melihat putra kami? Kata wanita paruh baya itu. Dia hanya berbalik untuk melihat Fang Qiu setelah putranya duduk dan ada pembelaan di suaranya. Tentu, Fang Qiu mengangguk. Apa yang salah dengan dia? Dia menderita skizofrenia, kata wanita paruh baya itu. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, dia belum meninggalkan rumah sejak dia berusia 16 dan dia akan menghabiskan sepanjang hari terkurung di kamarnya. Dia menolak untuk makan dan hanya akan tertawa sendiri. Dia akan pergi di tengah malam untuk mencari makanan ketika dia lapar dan dia tidak mandi, atau mencuci muka, atau rambutnya. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan kadang-kadang ketika saya mencoba untuk masuk, dia bahkan akan marah kepada saya dan memukul saya. Fang Qiu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata wanita paruh baya itu. Skizofrenia. Ini tidak akan mudah diobati. Kebanyakan pasien akan dikirim ke rumah sakit jiwa atau departemen kejiwaan, jadi mengapa orang tuanya membawanya ke departemen akupuntur? Namun, karena mereka ada di sini, Fang Qiu akan melakukan yang terbaik sebagai dokter untuk merawat putra mereka. Apakah ini berjalan dalam keluarga? Tanya Fang Qiu. Apakah dia sudah mencari perawatan sebelum ini? Ya, untuk kedua pertanyaan itu, kata wanita paruh baya itu sambil mengangguk. Ini memang berjalan dalam keluarga dan kami sudah mencari pengobatan beberapa kali tetapi tidak berhasil. Akhirnya, kami membawanya ke rumah sakit jiwa di mana ia didiagnosis menderita skizofrenia dan mereka memberitahu kami bahwa itu tidak dapat disembuhkan. Namun, dia adalah putra kami yang dibesarkan dengan susah payah. Dokter, tolong lihat dia. Saya akan memberikan semua uang yang Anda minta selama Anda bisa menyembuhkannya. Saya seorang dokter, kata Fang Qiu sambil mengangguk. Jadi aku akan melakukan yang terbaik. Pada saat ini, kata Su Miaolin. Aku akan melakukannya. Su Miaolin berkata, mari saya tunjukkan bagaimana cara menanamkan utasnya. Tentu, kata Fang Qiu dan segera bangkit. Pasangan paruh baya itu tampak bingung. Mereka tidak tahu mengapa dokter utama mereka berubah pada saat terakhir. Dia adalah guru saya, jadi saya yakin perawatannya akan lebih efektif, kata Fang Qiu. Pasangan paruh baya itu mengangguk ketika kesadaran tiba dan memandang Su Miaolin penuh harap. Skizofrenia memiliki tingkat kecacatan tertinggi dan sangat sulit diobati. Pengobatan akupuntur yang paling efektif untuk penyakit ini adalah teknik penanaman benang, kata Su Miaolin saat dia membuat persiapan. Haha, pemuda yang duduk di meja itu tiba-tiba tertawa pada dirinya sendiri. Dia menatap sudut meja dan kepalanya akan berputar dari sisi ke sisi. Dia tampak seperti sedang mengalami kejang ringan. Kemarilah, Su Miaolin memberi isyarat kepada pasangan paruh baya itu untuk membawa pemuda itu ke kursi akupuntur. Setelah selesai membuat persiapan, ia segera mulai memperlakukan pemuda itu. Saat dia merawat pasien, dia memberitahu Fang Qiu, menanamkan benang adalah perawatan yang melibatkan menanamkan benang pada titik tekanan. Perawatan ini merupakan kombinasi dari teori akupuntur, pengobatan Tiongkok, dan pengobatan modern. Faktanya, teknik penanaman benang adalah metode perawatan rumit yang merupakan kombinasi dari banyak jenis perawatan dan efek. Su Miaolin sudah memulai perawatannya bahkan ketika dia berbicara.
Fang Qiu mengamatinya dengan cermat. Perawatan utamanya adalah penyegelan titik-titik tekanan, jarum dan penanaman benang, serta terapi jaringan. Efek utamanya adalah mengembalikan keseimbangan organ dan yin dan yang, serta menyeimbangkan darah dan qi, memperkuat kekurangan sekaligus mengurangi kelebihan. Ini juga akan memperkuat daya tahan tubuh seseorang untuk menghilangkan faktor patogen. Selalu ingat bahwa tidak cocok untuk melakukan perawatan penanaman benang ketika kulit terinfeksi atau memiliki luka terbuka. Juga tidak disarankan untuk menggunakan perawatan ini pada pasien yang memiliki masalah jantung serius atau yang sedang. Selain itu, Anda harus memperhatikan 3 hal saat melakukan perawatan ini. Pertama, Anda harus selalu memastikan bahwa semuanya telah didesinfeksi dengan benar untuk mencegah infeksi. Saat Anda menggunakan jarum segitiga untuk melakukan penanaman benang, tangan Anda harus cekatan dan akurat untuk mencegah jarum patah. Kedua, benang harus tertanam secara ideal di antara jaringan dan otot. Anda dapat menanamkan utas di lapisan dermis untuk area yang paling berotot tetapi benang catgut seharusnya tidak terlihat. Ketiga, Anda harus tahu seberapa dalam menanamkan benang ketika datang ke berbagai bagian tubuh untuk menghindari cedera pada organ internal, arteri utama, dan saraf. Anda tidak ingin berakhir menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa sakit pada pasien. Su Miaolin terus mengajar Fang Qiu saat dia merawat pasien. Fang Qiu mendengarkan dengan penuh perhatian di sudut. Saat Su Miaolin terus melakukan perawatan, dia tersenyum ketika dia memperhatikan betapa seriusnya Fang Qiu mendengarkan kata-katanya. Seorang dokter yang sangat ahli bernama Dr. Tu datang dengan teknik penanaman benang ini dan saya telah menghabiskan waktu lama untuk mempelajari teknik ini. Saya akhirnya berhasil mempelajari ini setelah memperdagangkan keterampilan tulang saya untuk ini. Boneset. Mata Fang Qiu berbinar ketika dia bertanya, seberapa terampil kamu di boneset? Keterampilan saya adalah tingkat yang lumayan, Su Miaolin terkekeh dan menambahkan. Jelas, saya mendapat lebih banyak dari perdagangan ini daripada yang dilakukan Dr. Tu. Segera, Su Miaolin menyelesaikan perawatannya. Setelah memeriksa lebih dekat, pemuda yang masuk dengan tatapan bingung dan tidak fokus tampak jauh lebih sadar akan lingkungannya. Perawatan ini tampaknya sangat efektif. Fang Qiu terkejut. Apakah perlakuan pemasangan benang benar-benar ajaib? Mengapa rumah sakit jiwa merekomendasikan pasangan paruh baya itu untuk tidak menjalani pengobatan jika perawatan dengan benang bisa sangat efektif? Atau mungkin, Fang Qiu menoleh untuk melihat Su Miaolin dan melihat bahwa Su Miaolin sangat bersemangat. Pasien dan keluarganya pergi setelah Su Miaolin menyarankan mereka tentang rencana perawatan dan memberi mereka daftar hal-hal yang perlu diperhatikan. Anda benar-benar jenius ketika datang untuk belajar pengobatan Cina, Su Miaolin segera menoleh ke Fang Qiu setelah pasien meninggalkan ruang konsultasi. Aku tidak menyangka kamu akan datang dengan teknik perawatan baru. Anda bahkan mungkin bisa memulai aliran pemikiran baru di masa depan. Anda akan diakui sebagai dokter yang sangat terampil jika Anda benar-benar berhasil menciptakan teknik perawatan yang akan diadopsi oleh massa. Serunya. Fang Qiu segera tahu apa yang dia maksud. Kecurigaannya benar. Su Miaolin telah berusaha untuk menggunakan Qigong sebelumnya ketika melakukan teknik penyisipan benang. Dia memiliki yayasan Qigong dan meskipun sudah lama sejak dia menggunakannya, dia masih berhasil memberikan hasil yang sangat baik. Fang Qiu adalah seorang guru sehingga dia bisa merasakan qi di dalam Su Miaolin meskipun sangat redup. Su Miaolin sangat gembira. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk mengejar semua bentuk pengobatan Tiongkok dan sekarang, dia berhasil menemukan bidang pengobatan baru. Ini adalah perawatan yang menggabungkan qi internal dan teknik akupuntur. Dia tidak bisa menahan kegembiraan dan kebahagiaannya dan bahkan memuji Fang Qiu untuk pertama kalinya. Benarkah? Seru Fang Qiu terkejut. Apakah dia akan diakui sebagai dokter yang sangat terampil selama dia berhasil menemukan sesuatu yang akan diadopsi oleh massa atau membuat bentuk perawatan baru? Tentu saja, kata Su Miaolin sambil mengangguk. Namun, itu tidak semudah kelihatannya. Anda mungkin telah menemukan bentuk perawatan yang menggabungkan teknik Qigong dan akupuntur tetapi ini akan diperlakukan sebagai bentuk perawatan yang sederhana dan inovatif. Anda masih harus menempuh jalan panjang sebelum ini akan dianggap sebagai sekolah pemikiran baru. Untuk menciptakan aliran pemikiran baru, kamu harus menempuh jalan yang tidak pernah dilalui orang lain dan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Disitulah letak kesulitannya. Su Miaolin tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tahu lebih baik daripada betapa sulitnya membuat aliran pemikiran baru karena dia telah menguasai semua bentuk pengobatan Tiongkok. Itu sekeras mencapai langit. Mungkin sulit tapi ini tidak berarti itu tidak mungkin, kan? Kata Fang Qiu sambil tersenyum. Dia diam-diam melakukan kata-kata Su Miaolin ke memori. Dia terus menemui pasien.
Su Miaolin jarang memberikan saran apapun setelah ia memberikan teknik penanaman benang kepada Fang Qiyu dan meninggalkan Fang Qiyu untuk merawat sebagian besar pasien sendiri. Dalam rentang 1 hari, teknik akupuntur Fang Qiyu terus membaik karena banyaknya pasien yang dilihatnya. Su Miaolin kagum pada seberapa akurat Fang Qiyu berhasil menunjukkan titik-titik tekanan. Dia juga memanfaatkan waktu ketika Fang Qiyu melihat pasien untuk memberikan bentuk lain dari teknik akupuntur modern. Fang Qiyu berhasil mengambilnya di tempat dan Su Miaolin kagum pada seberapa cepat Fang Qiyu berhasil belajar.